Nothing compared to the best where I can see you face to face. And only is spirit and truth. Oh. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointed, come with your power. I love you, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. You captivate my soul, and every day I go to love you more. Come, Holy Spirit, follow me now. Come, Holy Spirit. Siapakah yang akan melawan kita? Roma 8 ayat 31 sampai 34. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Dalam Roma 8 ayat 31 sampai 34, Paulus menyaksikan mengenai kasih Kristus yang tidak bisa dipisahkan kepada orang-orang percaya dengan merangkumkan Injil air dan Roh dan mencapai kesimpulan akhirnya. Bagian ini memberitakan sukacita keselamatan yang besar yang dicapai di puncak iman. Paulus mengatakan di dalam Roma 8 ayat 31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Seperti Paulus, kita mengalami bahwa Injil air dan Roh semakin bersinar terang dan menjadi Injil keselamatan yang semakin besar ketika kelemahan kita semakin dinyatakan. Semakin kita melayani Injil air dan Roh, semakin kita dipenuhi dengan keyakinan dan sukacita. Paulus menyebut Injil yang dipercayainya itu sebagai Injilku, 2 Timotius 2 ayat 8. Injil yang disaksikan oleh Paulus bukan lain daripada iman kepada baptisan dan darah Yesus. Injilku yang diwartakan Paulus tidak menyebut mengenai Injil salib yang dipercayai oleh orang-orang yang mengaku beragama, tetapi Injil air dan Roh yang mewartakan berkat bahwa Yesus menanggung segala dosa manusia sekali untuk selamanya. Injil ini menjadikan Paulus berani, karena ia menerima pengampunan dosa. Kebenaran Allah memenuhi hatinya, dan hatinya juga dipenuhi dengan Roh Kudus. Ia mengabdikan dirinya untuk memberi kesaksian mengenai Injil air dan Roh sepanjang hidupnya.
Injil air dan roh memiliki kuasa dan otoritas untuk menghapus segala dosa manusia sekaligus. Siapa kemudian yang bisa melawan Injil air dan roh yang dipercayai oleh Paulus? Tidak ada. Roma 8 ayat 31 mengatakan, "Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Siapa di dunia ini yang bisa melawan mereka yang percaya kepada Injil air dan roh?" Ketika Allah menyelamatkan manusia dari segala dosa dunia melalui Injil air dan roh, siapa yang menganggap remeh kuasanya? Mereka yang sekedar mengaku percaya kepada Yesus atau iblis sendiri tidak bisa mengalahkan mereka yang percaya kepada Injil air dan roh. Ia membenarkan kita sekaligus. Roma 8 ayat 29-30 mengatakan, "Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya." Ini mengatakan bahwa Allah Bapa merencanakan untuk menyelamatkan orang berdosa di dalam Kristus dan memanggil mereka melalui Injil air dan roh, menghapus segala dosa mereka sekaligus dan menjadikan mereka anak-anaknya. Ketika Tuhan kita membebaskan semua orang berdosa dari dosa-dosa mereka melalui Injil air dan roh, siapa yang bisa melawan apa yang dilakukannya? Siapa yang bisa melawan dan mengalahkan mereka yang sudah dibenarkan melalui percaya kepada Injil air dan roh? Ini tidak masuk akal. Anda harus tahu bahwa semua orang yang melawan mereka yang sudah dibenarkan dengan percaya kepada Injil air dan roh itu melawan Allah sendiri. Anda harus percaya kepada Injil air dan roh untuk bisa diselamatkan dari dosa apapun. Kalau di dalam pikiran dan hati Anda sedang melawan Injil kebenaran, maka Anda tidak bisa diselamatkan dari dosa dan akan dimasukkan ke neraka. Tidak ada yang bisa melawan mereka. It's a new day coming. We come to sing a song together. Whatever may come and whatever may before me, let my heart sing when the evening comes. I'm
maka Anda tidak bisa diselamatkan dari dosa dan akan dimasukkan ke neraka. Tidak ada yang bisa melawan mereka yang memiliki kebenaran Allah. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Roma 8 ayat 31. Bahwa Allah di pihak kita mewakili kenyataan bahwa Ia menghapus segala dosa kita melalui Injil, air, dan Roh, dan telah menyelamatkan kita. Siapa kemudian yang dapat melawan mereka yang sudah diampuni dosa-dosanya dengan percaya Injil, air, dan Roh? Dan siapa yang bisa mengatakan kalau iman yang demikian itu salah? Hal itu hanyalah usaha yang sia-sia. Allah mengakui iman mereka yang percaya kepada Injil, air, dan Roh. Bagaimana orang bisa menentang hal ini? Yesus menanggung segala dosa dunia melalui baptisannya dan darahnya di kayu salib. Siapa yang bisa mengatakan bahwa mereka yang percaya kepada hal ini salah? Tidak ada. Dalam Roma 6 ayat 3, Paulus berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya?" Yang dimaksud Paulus adalah bahwa ia percaya kepada baptisan dan darah Yesus di kayu salib, yang melalui hal itu segala dosa ditanggungkan kepada Yesus dan dibasuh, dan dengan itu Paulus mati dan bangkit bersama Yesus. Galatia 3 ayat 27 juga mengatakan, "Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus." Bagian ini mengatakan bahwa Yesus menanggung segala dosa dunia dengan baptisannya, disalibkan di kayu salib untuk dosa-dosa itu, dan dibangkitkan dan mencurahkan kepada kita berkat bahwa mereka yang percaya kepada kebenaran ini akan menjadi anak-anak Allah. Iman Paulus didasarkan kepada kepercayaan bahwa ia dibaptiskan dalam Yesus, mati di kayu salib dengan Dia, dan dibangkitkan dengan Dia. Karena itu, sekali Anda percaya kepada baptisan Yesus, semua dosa-dosa Anda dibasuhkan dan Anda menjadi anak Allah dengan dibangkitkan bersama Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dengan kata lain, mereka yang percaya bahwa Yesus datang ke dunia ini dan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis untuk menanggung segala dosa dunia, dibaptiskan dalam Yesus. Selanjutnya, mereka juga percaya bahwa mereka mati di kayu salib bersama Yesus, dan dengan iman mereka dibangkitkan dengan Dia. Semua orang yang percaya kepada baptisan dan darah Yesus akan diselamatkan dari dosanya. Sama pastinya dengan kenyataan bahwa Yesus adalah anak Allah. Mereka yang ditebus dari dosa-dosanya dengan percaya kepada baptisan dan darah Kristus akan menjadi anak-anak Allah. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Ketika kita percaya kepada Injil, air, dan Roh, kita mengenakan kebenaran Kristus untuk menjadi anak-anak Allah. Paulus berbicara mengenai baptisan Yesus karena ia menerima berkat besar dengan percaya kepada Injil, air, dan Roh. Tetapi banyak yang belum menerima berkat seperti itu dari Allah yang menyertai Injil, air, dan Roh. Banyak orang mengira bahwa Injil yang diberitakan Paulus adalah Injil darah di kayu salib. Tetapi yang benar adalah bahwa ia percaya dan memberitakan Injil, air, dan Roh, yang menggabungkan baptisan Yesus dengan darahnya di kayu salib.
Mengapa kemudian para pengikut Yesus di zaman ini tidak mengerti Injil air dan Roh ini? Itu karena Injil air dan Roh yang diwartakan di gereja mula-mula sudah bergeser sejalan dengan waktu. Di zaman gereja mula-mula, semua orang percaya dan memberitakan Injil air dan Roh. Dalam perkembangannya, Injil dibelokkan dan diwartakan